Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Malam ini kembali teras Dr. Ari hadir. Eh, Seperti yang selalu saya katakan, bukan si Ari yang penting, tapi terasnya kayak yang penting ini. Jadi di teras ini siapa aja hadir, silahkan, dan kita cuma ngobrol ya, tidak memutuskan atau menyimpulkan hal-hal yang apalagi sensitif, dan kita akan ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan musik, seni, budaya, dan edukasi atau pendidikannya. Jadi judul kita malam ini adalah musisi dan penyaji seni. Dan kelihatannya Pak Asep sudah hadir di sini. Uh, tapi sebelumnya mungkin sambil kita menunggu teman-teman lain, jadi episode ini adalah episode yang ke-12 plus. Saya mungkin masih percaya juga dengan tahyul ya, jadi menghindari yang ke-13 pakai plus. Dan kegiatan ini saya sebut sebagai curah gerah musikal, yang maknanya itu semacam ya terus bertanya tentang seni tadi, tentang musik, budaya, dan pendidikan ya. Karena saya kira ya kodrat kita begitu ya, berpikir terus. Jadi dengan bertanya kiranya akan terus berpikir. Baiklah, saya akan undang Mas Asep Hidayat. Semoga malam ini kita lancar ya. Walaupun Banda Aceh ini selamat malam Mas Asep. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir Salam, sore kabar ini ya, ke teras kami yang sederhana. Nah, jadi kegiatan ini Mas, walaupun istilahnya seperti sambil lalu gitu, ini saya juga persiapkan kalau bisa nanti kita kemas jadi podcast gitu, yang akan nanti bisa kapanpun ditinjau ya. Karena saya yakin kehadiran orang-orang seperti Mas Asep salah satunya adalah pustaka berjalan. Pustaka berjalan yang akan terus abadi kiranya. Ya Mas Asep, kita langsung ngobrol aja. Ini mungkin kawan-kawan masih belum pada bergabung, nggak apa-apa. Nanti kita rekam aja kalau yang masih belum kesempatan hadir. Nah, kita bahas masalah ini Mas, musisi dan penyaji seni. Nah, jadi sebelumnya mungkin Mas juga dengan mendengar saya mengatakan siapa Mas akan punya rangsangan tersendiri mungkin ya. Ini saya coba koleksi dari beberapa tulisan di media. Rupanya nama panggung Mas Asep itu Din Hidayat Mas ya. Den Hidayat ya. atau Din Mas bacanya. Den. Den. Nah, dari mana tuh ceritanya kok jadi Den Mas? Sebetulnya itu ngambil dari nama nickname dari rumah. Jadi sebetulnya kan dipanggil di rumah tuh Oh, Deden. Deden. Oke. Siap. Terima kasih, itu satu. Yang kedua, setlist terbaik Indonesia yang sudah tampil dari lebih dari 40 negara dan 100 kota di Indonesia. Wow. Ini ini oke. Kalau teman-teman tidak percaya nanti saya bacakan itu kemana aja. Yang pasti ke Banda Aceh belum. Yang pasti satu kota di Banda Aceh belum. Kayaknya belum sah dibilang Indonesia kalau belum ke Banda Aceh. Baru sampai Sumatera Utara, Medan. Baru sampai Medan. Oke Mas, ditunggu sampai Banda Aceh nanti. Atau saya jemput nanti dari Jogja ke Banda Aceh. Baik. Kemudian beliau, ini ceritanya sampai beliau bisa konser di 100 kota dan 40 negara nih. Beliau pertama kali ya, Pak Asep ini belajar musik atau selo tepatnya itu di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta atau SMM. Sekarang mungkin namanya udah ganti ya. Udah ganti jadi SMK mungkin. Nah, dari tahun 82. Dan bimbingannya juga orang yang saya juga kagum dengan kebesaran namanya ya, Pak Yusbar Jelani atau Dayus ya, Pak Asep ya. Ya, Dayus yang sekarang ada di Malaysia kalau nggak salah. Kemudian melanjutkan pendidikan musiknya di ISI Yogyakarta ya, dari tahun 86 sampai 91, dan pembimbingnya itu Rene Berman dari selis dari Belanda langsung. Waduh.
Waduh, giliran saya yang masuk tahun 93 udah nggak ada lagi dusun-dusun Belandanya, Mas. Udah pada kabur semua. Nah, katanya diusir sama pemerintah Indonesia tuh, nggak tahu tuh. Oke. Kemudian beliau sempat mengikuti masterclass bersama Tess Remy Schumacher dan Profesor Dr. Alexander Ivaskin di Australia. Nah, buat Anda yang serius pasti tahu nama-nama ini ya. Kalau saya orang gitar, minta maaf, tidak terlalu mengikuti. Tapi saya yakin itu nama besar ya, di dunia orkestra, khususnya selis ya. Kemudian tahun 96 sempat 3 kali terpilih untuk mengikuti The Asian Youth Music Workshop di Kuala Lumpur. 3 kali loh. Kemudian beliau juga tutor selo ya dalam workshop musik untuk remaja se-Asia Tenggara. Waduh. Kemudian pada tahun yang sama menjadi tutor pada ASEAN Youth Festival. Beliau juga diundang ke Australia untuk bermain bersama The Australian Virtuoso Ensemble di Townsville, Queensland. Wes, asik. 97 memperoleh beasiswa ke Jepang, ambil master di Osaka Kyoiku University untuk bidang performance pada tahun 2002. Bergabung dengan orkestra profesional di Jepang, ya, Henry Schultz Ensemble dalam 3 tahun. Waduh, 3 tahun guys. 3 tahun bukan liburan di Jepang, tapi main orkes terkenal, orkes kuat. Waduh, luar biasa. Kemudian sempat terlibat dengan The International Cello Festival, tampil bersama 1.000 selis dari seluruh dunia. Wah, kenyang sekali kayaknya pengaman dulu Mas Asep ini. 1.000, waduh. 2007 Pak Asep juga menggelar tur konser ke Jepang, Belanda, dan Amerika. Salah satu obsesi beliau yang sempat terwujud, dan mungkin saya yakin ini tahun-tahun terakhir belum diceritakan lagi. Tahun-tahun terakhir pasti ada lagi nih, obsesi menggabungkan musik selo ya dengan musik etnik, terutama gamelan. Dan itu sempat terwujud melalui pentas komposisi selo dan gender Gender ya di Amerika Serikat. Nah, tahun 2013 tur 100 kota di Indonesia bersama pianis kebanggaan kita juga, Mas Ari Suteja. Dan sekarang nih aktivitasnya malah lebih luas lagi ya sebagai anggota Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta untuk amanah sampai nanti tahun 2023. Beliau itu cerita dari semua media yang menceritakan Mas Asep, dan saya yakin terkonfirmasi ya, dan ada lagi yang belum diceritakan sama Mas Asep, mungkin malam ini kita kuak, tapi saya mau share sedikit romantisme saya bersama Mas Asep ini. Kenalan balik kita, Mas. Jadi sebelumnya saya sapa dulu nih yang udah gabung ya, Bu Ayu, Mbak Mona, terus Ariska, Rizal. Wah, ini teman-teman dari PPG juga, Mas, dari profesi pendidikan guru. Saya kebetulan ngajar itu, mahasiswa dari Sumatera. Terima kasih yang udah hadir. Ada Bu Rindri juga tadi ya. Aditya, waduh, Pak Masturi, terima kasih. Nah, awal perkenalan saya dengan Pak Asep adalah beliau dosen saya, khususnya untuk mata kuliah sejarah musik. Ingat kali. Artinya ya saya betul-betul waktu itu hal baru ya, membaca sejarah musik, khususnya musik Eropa, Mas. Saya cuman modal pemain band, main Metallica juga Mas dulu, Mas, di Aceh kan waktu SMA. Terus lari merantau ke Jogja. Saya cuma punya pengalaman bersama Anima Musika Indonesia. Kami fokus dengan praktek dan istilah Bang Beda itu klasikal teori tentang musik. Kemudian begitu masuk disodorin buku sejarah musik yang seperti itu. Mas Asep kebetulan kalau nggak salah ngajar sejarah musik 2. Yang pertama dulu Romo Prier. Dan teman-teman sejak itu dengan pembawaan Mas Asep itu ya saya hanya merasa nggak mau kalah aja.
saya pingin sepintar Mas Asep yang sangat fasih ya. Nah, dan sepertinya saya masih kalah. Sepertinya saya masih kalah. Dan yang kedua, ungkapan yang Mas Asep pernah sampaikan saya dan saya teruskan ke mahasiswa-mahasiswa saya juga, belajar musik itu sederhana. Baca, dengar, latihan. Nah, terakhir ini saya tambahkan, Mas. Saya tambahkan satu lagi biar lebih produktif mereka, bunyikan. Jadi setelah dilatih, pentaskan. Nah, Mas Asep, makasih banyak Mas Asep waktunya. Terima kasih sekali, luar biasa. Dan ya sebagai murid, ya saya tetap murid Mas Asep kalau boleh. Dan ya tadi Mas, kita coba cerita-cerita tentang musisi dan penyaji seni. Saya nggak mau mempermasalahkan itu sebenarnya. Saya lebih ingin mendalami sosok Mas Asep yang saya tahu luar biasa kompleks ya. Ketekunannya itu luar biasa kompleks. Sebenarnya Mas Asep, apa sih rangsangan awal sekali sehingga Mas Asep sedemikian menurut saya konsisten sampai sekarang dalam bermusik? Silakan Mas Asep. Ya, terima kasih Mas Ari. Sebetulnya Mas Ari bilang dulu murid saya, sekarang udah enggak, memang udah enggak. Artinya Mas Ari sendiri sudah mempunyai sebuah perjalanan musikal, perjalanan pendidikan yang memang sudah berubah ya. Saya juga senang bahwa Mas Ari juga sudah mencapai tingkat doktoral ya, itu pun satu prestasi. Bahkan saya sebagai mantan gurunya juga berbangga kira-kira. Terima kasih. Nah, pertanyaan itu sesungguhnya pertanyaan yang memang gampang-gampang susah. Ya. Karena kita tahu sendiri bahwa sesungguhnya yang menjadikan saya seperti dulu itu memang sebuah pilihan. Kira-kira gitu. Artinya dari pengalaman-pengalaman itu saya mempunyai sebuah kepercayaan bahwa memang belajar musik itu sama dengan belajar hidup, kayak gitu lah. Nah memang disitulah konsistensi dan lain-lainnya. Tidak hanya menyangkut masalah cara belajar, latihan, tapi ada sebuah konsistensi itu kira-kira. Bahkan mungkin banyak teman-teman angkatan saya pun yang memang masih berkecimpung di dunia musik atau juga bahkan mungkin jadi beralih profesi atau sudah meninggalkan dunia musiknya gitu. Tapi angkat dari itu adalah sebuah pilihan juga. Nah, kebetulan saya ada berada di wilayah itu hingga sampai saat ini saya masih aktif dan bermusik. Ya, itu dimulai bisa saya duga mungkin sejak Mas mulai belajar selo itu Mas ya di SMM ya, atau mungkin sebelumnya memang udah ada terarah itu Mas waktu setelah pas lulus sekolah menengah itu emang sudah terarah ke musik, dalam hal ini musik klasik gitu Mas? Ya, kebetulan memang background keluarga saya juga orang musik semua, seniman. Meskipun tidak profesional ya, tetapi genetik itu memang saya sudah ditempa dari kecil. Nah, perjalanan saya setelah lulus SMP pada saat itu tuh semua teman-teman kan mendaftarkan ke sekolah umum SMA. Namun pada saat itu saya hanya memilih satu di SMM Jogja. Sehingga guru SMP saya, kamu kok sombong sekali, nggak pilih yang lain-lain, gitu kira-kira. Dari situlah saya memberanikan diri mempunyai sebuah prinsip ya, bahwa itu gitu, meskipun sebetulnya itu hal yang sangat keberatan, terutama dari ibu saya karena saya anak bungsu. Dari 10 ya anak bungsu gimana pun, pokoknya nggak boleh sekolah jauh-jauh lah. Tapi itu saya hanya bisa meyakinkan bahwa menurut gue ya memang saya harus itu pilihan.
Hmm. Ya, nah itu ada lucu. Hmm. Pada saat itu memang saya tidak mengenal cello, saya hanya mengenal biola. Bahkan Oh. saya pertama itu biola. Hmm. Sudah sampai tahap repertoire yang memang cukup standar loh. Ya. Kemudian dengan tinggi, masuk SNM, dites dengan biola juga. Hmm. Tapi pada akhirnya setelah melalui tes, ada pengumuman, ternyata saya dimasukkan ke cello. Hmm. Waktu itu saya komplain, Hmm. artinya kok bisa dimasukkan ke cello gitu. Padahal Hmm. saya sudah main biola, bahkan repertoarnya sudah lebih dari tiga Hmm. gitu lah. Hmm. Namun nampaknya kondisi sekolah saat itu, kalau dalam bahasa sekarang tuh yang mungkin konspirasi. Wah. Karena mahasiswa cello itu eh, kelas 3, kelas 4 udah nggak ada gitu, cuma ada satu. Oh, ya, iya, iya. Pokoknya senior saya adalah almarhum Mas Kurir. Aha, Gitu. aha. Mungkin itu maka sekolah tuh sebenarnya konspirasi memakai saya untuk ikut. Ah, Terjadilah sebuah perdebatan lah ya, ah, bahwa ternyata kenapa saya dimasukkan ke dari Indonesia. hmm, Alasan mereka berdalih bahwa kamu tuh bakatnya di Solo. hmm, Itu saya pun menerima. hmm, Lalu ada semacam agreement, hmm, gentleman agreement, hmm, bahwa oke, untuk ambil jalan tengahnya, karena saya ngotot tetap dengan biola. ya, ya, Karena saya belajar biola sudah sekitar 4 tahunan. hmm, Jadi ah. SD kelas SD kelas 4 itu udah belajar biola saya. Oh, oke, oke, Nah, maka saya kan komplain, kenapa sih masukin cello, padahal cello saya hmm, juga ya, nggak ya, tahu, kemudian belajar kira-kira gitulah. Jadi ya, ada lalu terjadilah sebuah agreement bahwa ya sudah kamu saya bilang oke, saya diterima masuk ke cello, tapi dengan catatan kalau satu semester saya tidak suka, saya kembali ke biola meskipun saya tidak naik kelas. Jadi ada agreement oke. seperti itu. Nah, Setuju? saya mau langsung ini Mas ke sosok Yosbar Jalani Mas. Karena jujur saya nggak punya pemahaman sebenarnya tentang siapa Dayus ini, tapi katanya sakral beliau nih sepertinya Mas. Gimana Mas? Ya sebetulnya beliau termasuk orang orang yang terpandang ya, orang yang istilahnya punya karisma pada zamannya ya, Uh-huh. termasuk bagaimana mengkonstruk saya sebagai siswa cello, Oke. hingga saya dia adalah seorang sosok peletak dasar saya bermain cello. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, satu Uh-huh. semester dikasih bahan sama Dayus, Uh-huh. 1 minggu udah bisa ganti. Jadi saya cuma hanya belajar kunci F waktu itu, karena belajar kunci kan sudah nggak masalah ya. Iya, iya. Kemudian 1 minggu, 2 minggu, jadi bahan-bahan yang memang seharusnya sekitar untuk 1 semester tuh buat saya jadi 1 minggu, 2 minggu. Wow. Akhirnya tuh lama-lama saya juga tergoda Iya, 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 dengan cello. Gitu. iya, Akhirnya iya. ketika memang perjanjian itu sudah mau dilakukan, saya dipanggil, gimana kamu? Uh-huh. Terus saya bilang, saya akhirnya memilih untuk di cello. Nggak tahu kenapa alasannya. Artinya saya tidak bicara masalah teknik, tidak bicara Uh-huh. masalah suara cello, tetapi nampaknya ada jatuh cinta lah istilahnya. Gitu. Tapi di mana saya nggak tahu. Oke, Waktu itu oke. belum bisa merasakan. Tadi Lalu menarik, tadi setelah menarik. Peletak peletak dasar karakteristik Mas bermain ini Dayus ini. Apanya tuh Mas? Yang dasar Mas maksud itu apa Mas? ya sebetulnya tidak hanya masalah teknis ya, tetapi masalah ideologis, kemudian masalah yang berkaitan dengan kalau bahasa sekarang itu ada musicianship gitulah ya, Hmm. kira-kira gitulah. Oke, oke. Artinya memang itu menjadi sebuah ya peletak saya sampai-sampai apa-apa yang diajarkan dulu ke saya pun saya ajarkan juga kepada anaknya karena anaknya juga murid saya. Oh, menarik, menarik, menarik. Oke. Berapa lama berarti Mas sama Dayus Mas?
waktu itu SMM kan 4 tahun. Aha. Tahun lalu setelah saya lulus, saya langsung masuk ke AMI. Waktu itu juga ada masalah tuh, karena ketika saya masuk tahun 86 itu ada perubahan kurikulum atau apa gitu loh ya. Oh. Itu sebetulnya saya juga dapat beasiswa, artinya dulu ada istilah PMDK ya. Iya, iya. Sama dulu saya pernah. PMDK, Ah, ah. saya lupa. Tapi saya dapat PMDK itu, tetapi masuk ke D3. Jadi Oh. hasil. Aha, aha. Tapi waktu itu sepertinya yang saya tafsir skala itu sebagai eksperimen program lah. Jadi Ah, khusus penelitian performer, tetapi waktu itu kan apa namanya, persepsi dari D3 itu udah di diplomat, wah bukan sarjana kayak. Dan memang itu eksperimen. Lalu ketika saya dapat PMDK saya cabut. Akhirnya saya tes sendiri mandiri untuk ambil S1 dengan jurusan sastra musik zaman itu. Artinya Iya, performer iya, iya. ya. Iya. Nah, Itu masih AMI, Mas. Nah, Udah isi atau AMI itu, Mas? karena 84 isi, saya 84 Isi. tuh kelas 3, kelas 3 SMM. Oh, oke, oke, oke. Tapi transisi itu loh mulai. Nah, lalu setelah itu saya daftar mandiri dengan ambil performer alias sastra keterima. Kemudian dari itu juga perpisahan saya dengan Dayus itu di situ. Artinya ketika saya masuk isi, otomatis kan dosennya berbeda tuh. Betul, betul. Aha. Akhirnya di situ. Akhirnya seperti itu. Yang dosen di apa isi Rene ya, Rene Bremen ya. Ya, jadi Rene Berman itu ada sebagai dosen tamu lah kira-kira. Oh, Guest lecture gitu. oh, Karena waktu itu mungkin Mas Ari juga masih ingat, kita kan termasuk kota IGGI. iya betul, ya pecah kongsi lah istilahnya. Oh. Tidak hanya masalah ekonomi, tetapi masalah pendidikan. Lalu Betul. dengan lobbying rektor saat itu, maka kebudayaan termasuk pendidikan itu maka datanglah 8 dosen dari Belanda kalau nggak salah. Masuk cello, biola, piano, trompet, perkusi, lalu gitar juga. lagi ya. Gitar ya, lah. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, antara Dayus dan Rene Berman itu gimana Mas lihat dua sosok ini dalam akhirnya mempengaruhi permusikannya Mas Asep ini, gimana Mas Asep? Ya sebetulnya secara ideologis gitu ya sebetulnya hampir sama, tetapi yang menjadi masalah adalah masalah teknis, karena seperti kita tahu memang dosen Belanda itu kan mempunyai satu kualitas yang sama dengan konservatori yang di Eropa gitu. Jadi ketika memang menerapkan teknik itu memang kita kedodoran karena level yang berbeda gitu loh. Tetapi dengan begitu justru malah menjadi sebuah motivasi buat saya untuk menjadi tertarik dan menjadi gila. Karena apa? Pada titik tertentu memang apa-apa yang disampaikan atau diberikan oleh Dayus itu memang sudah maksimal. Tapi ketika ada dosen dari Belanda, ada sedikit perbedaan level itu. Artinya memang mahasiswa dituntut untuk pokoknya harus bisa ini. Karena levelnya kan sudah seperti itu ya, seperti itu. Maka, nah cello waktu itu semua frustasi karena itu tadi masalah disiplin, masalah ideologi, masalah komitmen, masalah itu. Akhirnya itu menjadi kendala sebetulnya. Tetapi intinya bahwa ada beberapa mahasiswa yang memang struggle alias kuat gitu tuh, justru malah mempunyai hasil yang cukup memuaskan. Jadi kalau bisa boleh saya simpulkan, sebenarnya Mas itu punya diri sendiri atau bahasa lainnya apa ya? Mas itu membentuk diri sendiri sebenarnya, mencari alternatif sendiri dari dua perbedaan ini atau dua karakter ini. Di antara dua karakter yang Mas alami ini sendiri, Mas sendiri udah membentuk karakter sendiri Mas ya.
Apalagi dengan pengalaman Sebetulnya, tadi, main biola dari kecil itu, gimana Mas? sebetulnya ketika zaman mahasiswa, saya nggak punya pikiran bagaimana apa, mengakomodir keinginan itu kan nggak kepikiran zaman dulu. Yang penting gimana caranya bisa main cello dengan teknik yang benar, dengan Iya, suara yang bagus kan hanya itu aja gitu. iya, iya, iya. Lalu eh, seiring dengan perjalanan waktu proses kemudian juga saya beberapa kali dikirim jadi mahasiswa ke Australia kemudian ke belajar juga itu yang menjadi apa pengalaman kita saya sehingga saya menjadi seperti sekarang kira-kira. Nah Oke. jadi lucu Mhm. mungkin saya sedikit agak background ke belakang bahwa memang secara terminologi sejarah Indonesia itu mempunyai seorang cellist yang notabene dari pelarian Rusia namanya Nikolai Bartolomeyev itu. Oh, Gitu loh. oke. Nah, itu yang sebetulnya secara tradisi itu sebetulnya kita kuat. Hmm. Cuman itu hanya didapat oleh senior-senior artinya guru-guru kakek guru kita itu seperti Pak Rusman, kemudian yang dari Jogja itu. Nah, Dayus itu generasi kedua setelah itu gitu. Oh, Soalnya oke. di mulai itu dia kan bermukim di Jakarta, dia sebagai Mhm. redaktor Hmm. itu. Nah, itu malah yang banyak tuh murid-murid di Jakarta itu seperti Oke. sekarang sudah almarhum semua. Oh. Seperti Pausan, kemudian ada Mhm. Mas Pak Om siapa ya, saya lupa. Tetapi gitulah. Nah, Iya. yang menarik secara kultur itu sebetulnya memang kita tuh mazhabnya tuh Rusia Mhm. secara tidak sadar Mhm. mazhab mengenai ideologi pemain pelo anak. Mhm. Tetapi nampaknya belum selesai gitu karena si Nikolai sudah meninggal. Mhm. Artinya Dayus itulah mungkin generasi murid, jadi cucu muridnya Nikolai itulah Iya. yang Mhm. yang pernah mengalami langsung secara teknik. Oke. Siap. Nah, sebelum ke apa hal yang mungkin bertingkat ini ya, saya coba sekuen ke hal yang sedikit berbeda. Saya Ya, sapa dulu nih ada masuk lagi, Setio Iwono nih temen akrab saya nih satu angkatan, muridnya Mas Asep pasti iya. nih, stylist saya. Kemudian Murid-murid ada juga tuh. Sekarang udah jadi ah, guru juga dia. oh udah Senang. jadi Halo guru. Setio. Halo Mas Setio. Ada Aidil Akbar, ini kebetulan mahasiswa saya di Banda Aceh. Ada Abel, Jack, Jack Renret. Tadi jaringannya memang putus-putus, tapi apa boleh buat kalau masalah jaringan kita minta ampun deh. Udah kuasa Tuhan ini kayak. Tapi insya Allah apa yang disampaikan Mas Asep tadi agak lumayan jelas lah, bisa bisa masih terngacak, tapi tidak selalu juga. Kemudian ada Pak Mas Abdi dan waduh ada Pak Aldi Maulana nih. Terima kasih sudah mampir. Ada Pak Happy Dharma juga. Nah, Mas Asep ini uh, agak sedikit nyeleneh mungkin ya. Mas ngapain ambil isi? Ngapain ambil SNM? Mas sudah punya skill biola. Kok nggak langsung terjun gitu, perform gitu? Kenapa harus sampai sekolah S1 nih, bahkan S2 sampai S3? Guys, ini Dokter Asep baru saja beberapa waktu lalu menyelesaikan studi program doktoralnya. Selamat Mas Asep dan ya terus apa Terima kasih. bangga sekali kita. Tapi korelasinya dengan yang tadi loh Mas, kok bisa udah punya kemampuan segitu dahsyat ya tanda kutip, kok masih mau sekolah Mas? Ada apa sih? Ya begini, kenapa saya mau sekolah? Karena sebetulnya sekolah itu tempat kita belajar yang sesungguhnya. Aha, Selama itu kan kursus atau diajarin oleh om saya. aha, Kan? Tetapi kan ketika kita memang menempa apa teknik-teknik secara musik itu tuh kan tidak cukup kalau jadi kursus. Gitu. ah, Jadi memang mau tidak mau kalau kita memang mau serius ya kembali sekolah gitu. Nah, kenapa masuk SMM? Karena sesungguhnya kalau ada di Bandung ngapain ke Jogja? Di Bandung iya, tuh hanya ada SMK alias iya, Pokar. betul, betul, Seperti betul. karakter Ah, notabene hanya tradisi. Nah, ah, di Jogja lah yang paling ada. ah, Jadi waktu itu tuh ada sekolah musik tuh ada dua, satu di Jogja yang paling ah, tua ya, mhm, dan satu lagi di Medan. ah, Jadi sekarang masih ada tuh. betul, betul.
Cuman yang paling dekat dari Bandung ya Jogja. meskipun tadi yang tadi selalu SMP saya langsung adventures mengembara Ya. ke Nah, negeri yang tidak sama sekali tidak wow, tahu. ya, sampai ke Jepang S2 dan kembali ke Indonesia S3. Terus itu Mas, apakah itu satu beban baru dalam hal cinta Mas dengan selo? Atau memang Mas butuh itu untuk lebih mencintai selo? Gimana sih sebenarnya kaitan antara Mas belajar terus, bahkan tidak hanya belajar selo, tapi selonya juga jalan terus. Ini gimana sih Mas pergulatannya? Sebetulnya kedua-duanya artinya satu sisi ketika kita memang mau menjadi musisi itu memang harus ketika kita mau ngomongin masalah interpretasi teknik dan lain sebagainya media-media yang ada di dalam memang salah satu kiatnya adalah ya harus sekolah karena memang secara kesejarahan konservatori kemudian apa sekolah tinggi seni musik yang ada di Jerman musik Schule itu memang mereka menjadi sebuah tradisi karena memang disitulah letaknya ilmu musik itu karena kita kan bayaris meskipun dalam konteks performer ya tetapi sesungguhnya dengan lahirnya konservatori sekolah-sekolah musik sebetulnya untuk mewadahi supaya kita bisa lebih maksimal baik itu secara teknis maupun interpretasi dan lain sebagainya. Jadi memang harus gitu loh karena begini Mas Ari dalam kesejarahan komponis lah kan tidak ada yang sekolah. Ya. Tapi ingat mereka itu jenius, mereka di bawah Tuhan gitu. Jadi mereka menularkan teori-teori komposisi, harmoni, kemudian fuga termasuk bass sekalian itu kan sebetulnya nah oleh karena itu untuk orang yang memang tidak sejenius komponis itu maka itu dijadikan sebuah padepokan yang akademik kira gitulah. Lalu setelah ada perubahan periodisasi itu ketika memang ilmu-ilmu humaniora berkembang di Eropa itu abad-abad 18 itu kan sebetulnya memang tempaan keilmuan musik baik itu komposisi maupun performer itu kan di akademik gitu, di akademi. Oleh karena itu maka ya seperti itu menjadi sebuah sentral keilmuan di situ. Makanya harus sekolah gitu. Nah, oke, Mas sekolah sampai akhirnya jadi doktor. Dan saya lihat beberapa karya tulis Mas ini kayaknya ada sesuatu dengan Brahms. Ya, beberapa kali tulisannya tentang Brahms. Ya. Tapi sebelum saya korek ke situ Mas ya, ini udah begitu, terus Mas ambil profesi sebagai dosen. Nah sama Mas pertanyaan saya tadi, ini mengganggu tambahan beban atau gimana sebenarnya posisi Mas sehingga Mas tetap artikulasinya akurat sampai sekarang main selo ya nggak ada bermasalah tetap bisa fokus padahal beban Mas sebagai pendidik dalam hal ini dosen juga ya kebetulan saya juga dosen apalagi tambahan administrasi yang nggak jelas itu wah luar biasa tuh Mas gimana tuh Mas. Ini memang yang tadi saya bilang itu Ali bahwa seorang profesor sekalipun meskipun dia jadi sebetulnya gelar-gelar itu kan hanya masalah administrasi akademik yang memang diwajibkan oleh juragan kita ya dalam hal ini mendikbud dari dulu sebetulnya. Tetapi ada satu fenomena yang menarik ketika tarik menarik antara seorang player atau cellist di akademik gitu kira-kira. Nah, hal itu yang menyebabkan sesungguhnya di kita ekosistem itu memang belum terlahir ya, belum ada ya. Makanya sesungguhnya kalau di Eropa itu musisi itu sudah dijamin, sudah digaransi oleh infrastruktur, kemudian kultur, bahkan ada pemain orkes pun sebetulnya gajinya sama dengan dosen di kita gitu. Nah, jadi ketika mereka mau memilih mau jadi di akademisi atau menjadi musisi, mereka sudah ada jalurnya gitu. Betul. Kita itu kan yang belum. Jadi sebetulnya entah kenapa
mungkin bisa juga sebetulnya saya menjadi sebuah strategi juga bahwa mungkin kalau infrastruktur seperti di Eropa atau di Jepang sekalipun tuh, kita tidak perlu untuk menjadi akademisi, jadi musisi aja sudah hidup. Ya. Ya, gitulah. Tetapi karena memang kultur kita seperti itu, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa sekolah itu memang penting gitu kan, dan perlu. Tetapi yang membedakan, saya ada sebuah kata-kata mutiara, bukan kata mutiara. Kalau saya selama perjalanan bermusik itu hampir 35 tahun lah ya, saya mempunyai sebuah statement gitu ya, bahwa buat saya tuh konser dengan mengajar tuh menurut saya tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, hal itulah yang sebetulnya membuat saya akhirnya memasuki wilayah akademik. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, paradigma sudah berubah. Ternyata memang dalam paradigma kekinian, memang seorang musisi pun ketika memang mengambil ranah formal edukasi itu memang harus dituntut seperti itu gitu, dengan etapa gelar dari master dan profesor untuk menambah atau mengembangkan keilmuan itu tuh sesuai dengan bidangnya ya. Mungkin itu ya. Kita berharap mungkin dunia akademik kita, terutama perguruan tinggi, iklimnya akan lebih baik, ekosistemnya akan lebih baik, sehingga kalau tadi dengan kata-kata mutiara Mas Asep gitu, ada juga yang mengatakan bahwa dengan mengajar kita belajar. Setidaknya ada hal yang positif juga, walaupun banyak hal yang mengganggu juga. Tapi Mas nggak ini Mas, nggak kecewa gitu Mas, nggak setenar misalnya, ya sebut saja ya selebritis kawakan ya, yang juga include musisi ya seperti mereka yang hidup glamor misalnya, atau ya kalau Mas misalnya ada space waktu ya, saya kira Mas bisa melebihi itu. Mas nggak kecewa Mas dengan hal yang kayak gitu Mas, karena ya tadi ada konteks kita sepertinya pilihannya agak terbatas gitu Mas, gimana Mas? Sebetulnya begini, kenapa saya memilih masuk ke ranah akademik, akademisi gitu ya. Karena memang saya juga punya obsesi. Jadi obsesi itu tuh termasuk guru saya dulu Rene, dia juga ngajar di konservatori, dia juga seorang cellist. Jadi menurut saya mungkin terpengaruh oleh itu sehingga pikiran saya seperti ini. Tetapi balik lagi ke masalah tadi obsesi saya, bahwa sesungguhnya sederhana sebetulnya opsi saya. Jadi ingin mengembangkan dunia musik aja, dalam hal ini cello di Indonesia, udah selesai. Jadi ketika memang saya juga ada kesempatan dulu ya, ketika memang sudah 3 tahun di Jepang main, sebetulnya buat saya bisa aja hidup di sana gitu, dengan segala macam infrastruktur yang bahkan orkes dunia itu yang paling banyak malah di Jepang gitu. Terbalik sekarang. Tapi bukan itu, saya ada sedikit bilang nasionalis lah atau apa namanya. Bahwa sesungguhnya ketika memang saya punya kesempatan untuk belajar di luar dengan pengalaman dan lain-lain, saya ada tergelitik juga untuk siapa lagi kalau nggak saya gitu, atau siapa lagi kalau ya apa. Jadi memang ada beberapa teman-teman juga yang punya kesempatan untuk sekolah keluar tuh, pada akhirnya juga ingin membangun peradaban musik Indonesia supaya lebih baik, saya kira gitu. Meskipun belum menghasilkan ya, atau belum menghasilkan, paling tidak yang paling penting buat saya adalah merubah pola pikir itu gitu, kayak gitu lah ya. Karena untuk membangun itu saya tidak mungkin sendiri, artinya harus ada hal-hal yang lain yang memang berhubungan ya gitu. Nah, saya pun sudah menyadari, mungkin ketika saya sudah nggak ada pun, misalkan saya dikasih umur 100 tahun misalkan sama Tuhan, pun masih belum tentu. Artinya memang itu perlu proses yang lama gitu. Tetapi ketika saya masih zaman mahasiswa 82 sampai ke mahasiswa itu, saya sudah merasakan ada sebuah
perkembangan yang cukup signifikan lah ya, terutama dalam masalah knowledge, kemudian dalam masalah teknik. Itu berkat apa? Ya berkat orang-orang bersekolah, kayak gitulah, yang datang ke Indonesia, kemudian bikin buku, ada juga yang dari dosen, berubah. Jadi memang akselerasi percepatan teknik itu di situ ada. Meskipun mengatakan, wah sebetulnya Indonesia itu masih lama, memang betul. Tapi ketika kita komparasikan dengan periode yang zaman kita, ini sekarang berbeda jauh. Oke. Nah, di antara tridharma perguruan tinggi yang harus kita jalani ya, ada satu item yang namanya penelitian, riset. Nah, saya yakin pasti riset ini juga akan menguatkan ya kecintaan Mas Asep terhadap cello ya, ataupun musik orkestra string. Nah, setelah saya baca tadi tuh kok kayaknya ada sesuatu sama Brahms dengan riset-riset Mas Asep ini. Atau mungkin saya salah baca, Mas. Atau mungkin sebenarnya bagaimana sih Mas mensikapi riset itu? Baik atas keterpilihan tema, ya termasuk mungkin yang Mas tulis dalam disertasi terakhir, Mas. Silakan, Mas. Sebetulnya, kenapa Benny Brahms itu sebetulnya selain saya menyukai Brahms, tetapi ada hal yang sebetulnya lebih urgen. Jadi begini Mas Adi, ada sebuah masalah besar ya di kita ketika saya mendapatkan seorang guru dari Belanda itu tuh, ini berangkat dari situ ya, saya akan sedikit cerita mengenai masalah anatomi. Jadi ketika memang saya praktek sama dia, kemudian saya memainkan sebuah karya, itu selalu fingering yang dia beri dan saya pakai itu sama sekali tidak cocok, tidak pas gitu loh. Nah waktu itu saya tidak bisa berpikir, tidak bisa memaknai apa masalahnya gitu. Tapi saya berbicara sesuai dengan ketubuhan anatomi saya gitu loh ya. Jadi ketika mama waktu itu dipilih fingering, saya langsung berubah dengan fingering saya gitu. Terus dia tanya, kamu kenapa pakai fingering itu? Terus saya secara spontan mengatakan, ya saya nggak bisa pakai fingering, jarimu gede-gede, panjang-panjang, aku kecil. Kan gitu, itu ada pertanyaan yang spontan gitu loh. Lalu, itulah menjadi sebuah diskusi. Terus kamu pakai fingering apa? Saya pakai fingering ini. Lalu, begitu, kamu kenapa alasannya seperti itu? Jadi, seperti orang, lazimnya orang bule kan selalu why. Lalu mengatakan kenapa? Mengapa kan gitu. Lalu, saya berbicara dengan apa adanya waktu itu ya masih mahasiswa ya. Karena saya nggak cocok fingering-finger-mu. Badan kamu gede, jarimu panjang, aku kecil. Jadi saya pakai jariku. Nah, terus lama-lama terjadi sebuah diskusi. Kalau gitu coba kamu pakai fingering-mu. Coba sekali lagi main. Artinya saat itu yang penting tidak merubah kata atau kalimat. Gitu. Nah, sudah selesai, artinya saat itu guru saya juga si Rene itu akhirnya justru malah membiarkan. Ya sudah kalau gitu terserah kamu deh, yang penting kamu nyaman. Nah itu sudah tersimpan lama sekali. Lalu ketika saya sekolah di Jepang pun ambil materi itu pun ternyata kasusnya sama gitu loh. Karena kan kalau di mata kan sudah harus punya namanya itu sudah punya harus ada proposal ya. Untuk apa sih yang mau meskipun performer, tetapi tetap harus ada topik yang mau dibicarakan meskipun tidak seperti tesis ya, tetapi harus ada tesisnya lagi. Nah, saya ngambil itu karena memang Bram itu secara cellistik memang sangat rumit gitu. Karena apa? Dengan interval yang jauh. Jadi itu membuat menjadi bahan penelitian saya gitu. Jadi ketika saya ambil performan itu, saya hanya meneliti Bram aja mengenai jari. Kemudian saya jari yang itu. Jadi saya ada research gitu loh. Meskipun pada akhirnya saya bikin recording karena kan bukan. Tetapi di dalam CD itu ada keterangan bahwa ini begini kayak gitulah. Nah itu yang menyebabkan. Lalu ditambah lagi ketika memang saya ambil S3 itu
menjadi sebuah pendalaman, itu lebih banyak tidak hanya masalah teknis ya, tetapi masalah filosofis kira-kira gitulah. Nah, saya juga sempat bingung waktu S3 itu, ini latar belakangnya apa ini? Sampai saya beberapa kali juga Prof. Johan itu sebetulnya ada sesuatu yang memang unconscious, jadi ada yang tidak tersadarkan dari pengalaman yang sehari-hari gitu ya. Nah, akhirnya lastminute.com saya flashback lagi ke belakang itu waktu semester itu mengenai tubuhan jari itu, kan jadilah latar belakang. Kayak gitulah. Jadi sebetulnya Brahms itu selain saya menyukai, itu hanya ada salah satu aja gitu, salah satu materi ya untuk riset. Siap. Jadi ini kita jelang 15 menit terakhir ya. Wah, kita sapa dulu nih. Ada Neam. Neam sudah bergabung, Mas. Betul ya, ejanya Neam ya. Kemudian ada Irlan, ada Rike, ada Farah Pril, Henny, Iqbal Harja. Makasih banyak sudah hadir. Iya, ini terkait dengan Neam juga nih. Jadi udah belajar, sekolah jalan terus, ini bakal kalau mungkin bisa jadi Mas Asep ambil S3 kedua bisa jadi ini. Saya lihat emang kayak tenaganya banyak sekali beliau ini. Performance tetap, kemudian meneliti juga, iya, mendidik apalagi. Termasuk guys mengelola ya, sebelum kita bicara jabatannya yang terakhir ini sebagai anggota komite musik di Dewan Kesenian Jakarta. Mas juga bersama Neam dan kawan-kawan di isi ya kali ya, buat program listening ya. Dengarkan ya, asolet ya. Gimana ejaannya tuh gimana? Asolet. Solitate Italia itu ya. Jadi dan banyak juga cerita di perjalanan Mas sampai sekarang juga membentuk beberapa grup ya, atau bergabung dengan beberapa grup gitu. Itu dalam rangka seperti apa? Apa bedanya posisi Mas dalam membentuk kelompok-kelompok ini dengan posisi Mas sebagai salah satu player baik di orkestra ataupun bermain solo, Mas? Sebetulnya salah satu kegiatan yang dirancang di Jogja itu sebetulnya memang tidak semuanya ide saya sendiri, tapi ada juga seperti Askoltat. Sesungguhnya tuh idenya justru malah datang dari Prof. Johan. Ya, Johan, kemudian ada Dr. S.T. Sunardi, yang mana waktu itu mereka itu belum menyentuh di musik barat, tetapi justru malah di musik tradisi. Jadi ada semacam ingin memperkenalkan musik tradisi lah. Tetapi ketika memang dibentuk ternyata nggak jadi karena asumsi dari teman-teman tradisi itu ini PY. Ya betul. Nah, sebetulnya itu makanya tidak akan terjadi lah. Lalu Pak Johan bilang mereka meeting, ini gimana ya? Wah, udah ketemu kita ngobrol, saya langsung ditantang, gimana kamu bisa bikin program? Bisa. Berapa kali? Ya 3 kali. Saya bilang nanggung, kenapa nggak setahun aja? Mereka malah yang kaget. Lalu itu apa bisa kamu setahun? Jangan setahun, 5 tahun saya bisa bikin program. Iya. Akhirnya setahun, kemudian kita bikin dengan ala kadarnya dan segala macam. Tetapi intinya bahwa Askoltate itu menjadi sebuah media untuk edukasi sebetulnya. Ya, dari masalah bagaimana sih orang mendengarkan musik dengan baik, gitu ya. Bagaimana sih orang menikmati musik dengan baik, kira-kira itulah. Nah, setelah berjalan lama, sebetulnya saya juga mau meracuni hal-hal itu. Untuk saya, sudah ada yang jadi dosen. Akhirnya saya juga dibantu oleh mereka yang pada saatnya saya sudah ada regenerasi. Silahkan kalian urus, saya hanya di belakang. Itu termasuk juga seperti Yogyakarta International Chamber Festival gitu ya. Itu juga idenya saya juga, bahkan tahun depan kita mulai lagi yang ke-10. Itu juga mendatangkan artis-artis dari luar, ya kerjasama dengan ISI dan jadi sebetulnya program-program itu hanya bukan saja untuk tetapi lebih banyak ke edukasi. Lalu yang paling penting itu ada sebuah wadah media buat teman-teman yang memang
passionnya tuh di performer gitu. Selama ini kan nggak pernah ada, Betul. gitu kan. Jadi itu ada dua dampak, yang pertama untuk audiens, sama yang kedua juga untuk player itu sendiri. Karena memang kalau tidak ada media itu, mereka latihan terus di mana gitu loh. Sementara Oke. para kenil-kenil yang di Jakarta itu kan udah beda ideologinya kan, nggak mungkin, wah kamu main dong konser di sana, nggak, kecuali kalau main industri bisa beda. Ya kira gitulah, Ari. Siap, siap. Nah, Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita lepas nanti semua seiring dengan berakhirnya acara kita ini. Apalagi Mas, obsesi apalagi Mas yang perlu mungkin generasi seperti kami juga melihat ya. Apalagi Mas yang mungkin ya pemerintah, para apa istilah stakeholder ya, stakeholder musik Indonesia nih perlu perhitungkan gitu agar agar ya saya juga mau tanya sebenarnya tujuan musik itu ada hadir di dunia itu untuk apa sih, sehingga kenapa musik juga tidak harusnya dianggap sebagai kelas 2 ya dalam dalam perlakuan dan dalam society kita ini, Mas. Silakan, Mas. Sebetulnya kalau obsesi saya yang masih tersimpan itu tuh, yang mungkin agak 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 susah, agak sulit adalah mengenai masalah satu, kedudukan musisi itu memang di kita tuh kan, dan tadi Ari bilang kan kelas 2, kelas 3. Tapi sesungguhnya kalau kita mau memaknai secara hakikat itu, sebetulnya menjadi musisi itu keren, bahkan menjadi 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 beradab gitu loh. Tetapi masalahnya tidak sampai di situ, karena memang kultur di kita juga masih seperti itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, memang di kita itu, ini obsesi saya ya dari dulu. Ya. Ketika memang tidak ada kata-kata pembanding atau tidak ada kata-kata profesi musisi gitu loh. Mestinya gini, ada profesional, ada amatir. Nah di kita nggak ada. Mengapa terjadi? Nah itu pertanyaan yang memang selalu menjadi debatable, karena awalnya musik di kita itu memang kan berangkat dari hobi. Gitu loh. Makanya saya kan pernah nulis juga tuh di bukunya Adiwarna Sukoharjana itu ya. Ada 8 penulis itu, termasuk Johan dan gitu. Saya Saya udah punya. mengkritisi situasi. Ya. Udah punya. Silakan. Mengkritisi itu tuh karena memang kalau nggak kita, siapa yang mau bicarakan? Ini termasuk musisi-musisi tidak hanya musik barat ya, tapi musik tradisi juga. Bahkan ketika kita ngomong musik tradisi atau musik tradisi itu punya permasalahan yang cukup lebih kompleks gitu loh. Betul. Karena secara pembanding itu tuh ketika mereka main gabung di orkes, secara nominal bayaran itu dia lebih rendah gitu. Itu kenapa gitu? Termasuk musik-musik tradisi. Jadi kalau misalkan dia pemain itu dibandingkan dengan yang pemain orkes itu jauh banget. Itu why? Kenapa sih bisa terjadi? Padahal kalau di negara-negara yang sudah dalam sudah high civil society itu semua sama gitu loh. Betul. Termasuk di Jepang juga, mereka main kabuki, main teater umum dengan orkes, mereka sama, bahkan kedudukannya sama gitu. Betul. Nah balik lagi ke masalah yang tadi, kenapa di kita tidak bisa mengeksplisitkan bahwa kita tuh ada musisi profesional sama amatir. Bahkan 20 tahun yang lalu saya sudah mengkritisi itu. Saya main di orkes di Jakarta ya, nggak usah disebutkan namanya lah, karena masih ada loh. Tetapi yang terjadi ketika saya ke sana, sama-sama saya jadi pemain orkes gitu, dia backgroundnya tuh bukan sekolah formal tapi kursus. Tapi tiba dengan segala macam kedudukannya lah, secara tenis juga nggak bagus, tapi kok fee-nya kok sama gitu loh. Terus saya mengkritisi itu dari dulu, akhirnya saya keluar gitu. Akhirnya saya mempunyai pikiran sendiri, udah saya mendingan main dengan piano, bisa main mana-mana. Nah, hal-hal semacam itu masih terjadi sampai sekarang. Artinya memang selain sistem profesionalisme, kemudian ekosistem itu memang kita belum terbangun. Meskipun
sekarang di Jakarta sudah banyak orkes. Tetapi menurut saya Betul. mereka mengklaim itu orkes profesional, oke lah. Tapi menurut saya semi profesional. Karena Iya. kata-kata profesional itu ditafsir lu main gue bayar profesional. Padahal sebenarnya enggak. Iya. Ada hal-hal yang jauh lebih urgen dari sistem, dari mekanisme, dari artistik segala macam gitu. Nah, buat saya kalau orkes profesional itu ada jaminan dari orkes itu setiap bulan jadi gaji berapa. Betul. Dengan level-level dari polis, prinsipal, tuti gitu ya. Bahkan ketika memang ada yang pensiun tuh ada pembukaan. Wah, dicari pemain cello misalkan konsermaster gajinya segini, tuti segini. Itu seperti itu gitu loh. Nah, di kita kan masih belum. Artinya itu sebuah obsesi saya juga bahwa ini memang harus dimulai gitu loh. Karena kalau tidak, musisi-musisi yang tadi saya bilang mereka belajar secara formal, kemudian itu tidak ada yang menjamin, menggaransi, melindungi lah. Ya. Kan. Lalu hal yang lain, itu tadi akhirnya terbentur oleh sebuah sistem industri itu tadi. Oke. Artinya lama-lama akan mengkonstruk teman-teman juga bahwa ngapain main orkes susah, mainnya bayarnya kecil, tapi kalau main yang di sini cuman nada bolong, gajinya lebih gede. Nah, hal itu menjadi apa? Jadi menarik kalau kita bicarakan gitu lah. Sampai menjadi wah, Mas luar biasa, Mas. Wah, luar biasa, Mas. Itu penting sekali dan jelas sekali yang Mas katakan. Dan itulah mengapa saya memilih judul musisi dan penyaji seni. Musisi bukan hanya penyaji seni, ya seperti yang dilalui oleh Mas Asep ya. Meneliti ya juga, mendidik ya juga, mengelola ya juga. Ya. Jadi ini juga menjadi apa ya, semacam curah gerah musikal saya ya bagi terutama teman-teman pembelajar musik ya. Kita juga jangan terlalu cengeng ya. Artinya kita juga harus tunjukkan bahwa ketika kita jadi guru ya kita profesional. Profesional artinya tidak dengan hanya label gitu, tapi juga ya mendalami sedalam-dalamnya. Dan seperti cerita Mas Yosep dan seperti sosok beliau yang sekarang kita lihat, tidak ada yang berkurang. Justru luar biasa permainannya. Daya ketelitiannya juga makin ampuh dan itu terus berkembang. Saya kira nggak ada yang berkurang dan itulah kodrat manusia ya. Semakin diisi semakin berkembang dia, nggak ada yang terkurang. Jadi itu buat kita pembelajar dan buat masyarakat saya kira kita butuh dukungannya gitu. Masyarakat mulailah memahami ya bahwa tidak sederhana menjadi guru seni, guru musik, tidak sederhana menjadi peneliti gitu. Ya bukan iri, bukan dengki. Saya kira juga teman-teman apa yang selama ini dengan label musisi ya yang manggung kemana-mana ya dengan alur musik-musik yang dikatakan industri itu tadi ya silahkan dan saya kira akan sangat sangat berkembang juga bila juga ya lebih ke karisma musisi yang sebenarnya. Itulah judul kita dan Mas Asep, makasih banyak Mas Asep dan waktu kita tinggal 1 menit lagi. Makasih banyak Mas Asep, kita ketemu lagi nanti dan apa ya juga ya. Iya Mas, ya Mas. Makasih banyak Mas. Oke teman-teman, kita selesai sampai di sini. Makasih banyak udah bergabung, Dedi Drum, Mas Rinaldi, Davi, ya Neam juga nih. Neam juga sasaran saya nanti untuk selanjutnya untuk saya wawancarai ini. Berbakat sekali ya kebetulan putrinya Mas Asep ya. Terima kasih banyak teman-teman dan minggu depan saya udah dapat japri ini dari sahabat kita juga ya, kakak senior kita juga, kebetulan juga keluarga kita ya Mas Oni Krisnerwento ya, Mas Oni Krisnerwento dari Saun ini yang kita akan coba kupas itu sisi dari tanda kutip industri. Berakhir ya semua, makasih banyak. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Terima kasih.